Kita awali informasi News Today pemirsa dari dua pencuri kabel pompa air yang dibekuk ketika beraksi di underpass Angkasa, Kemayoran, Jakarta Pusat. Nah, ini saat tertangkap basah, Lista dan juga pemirsa, ini salah satu pelaku bersembunyi di atas pipa pompa air dengan ketinggian 5 meter. 5 meter. Petugas menggerebek pencuri kabel pompa air yang beraksi di Jalan Underpass Jalan Angkasa, Kemayoran, Jakarta Pusat. Pelaku yang bersembunyi di pipa pompa air dengan ketinggian sekitar 5 meter ini ditangkap. Di lokasi yang sama, polisi juga meringkus satu rekan pelaku. Aksi kedua pelaku ketahuan saat petugas Bina Marga curiga, gembok pintu ruang pompa rusak dan lampu padam. Setelah diperiksa, dua pelaku SL 34 tahun dan SK 30 tahun terpergok tengah memotong kabel pompa sepanjang 7,5 meter. Lokasi ditemukan lagi satu orang yang diduga tersangka, inisialnya S. Nah, dari situ kita temukan beberapa barang bukti yang berada di TKP ya, yang dicuri. Meski sebelumnya sempat terjadi aksi pencurian serupa di underpass Senen, namun polisi masih mendalami ada tidaknya keterkaitan kedua pelaku. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, nasib pilu dialami seorang ibu rumah tangga di Kabupaten Musirawas Utara, Sumatera Selatan yang harus dibui selama 14 bulan. Ya, ini Novi dipenjara pemirsa karena menyiram seorang pria tetangganya dengan air keras karena kerap menguntit Novi. Novi, seorang ibu rumah tangga di Kabupaten Musirawas Utara, hanya bisa menangis saat hanya bisa memeluk anaknya dari balik jeruji besi. Novi divonis 14 bulan penjara atas kasus penyiraman air keras terhadap tetangganya, seorang pria bernama Adnan. Bukan tanpa alasan, Novi ternyata menyiram air keras karena kesal kerap dikuntit Adnan. Adnan diketahui menyukai Novi dan melakukan segala cara mendapatkan Novi. Novi yang risih dengan sikap Adnan sempat melaporkan kejadian itu ke kepala desa dan Adnan sempat dinasehati. Nasihat dari kepala desa tidak diindahkan, Adnan terus mengganggu Novi hingga Novi kesal dan menyiramnya dengan air keras. Setelah kejadian tersebut, Novi dilaporkan ke polisi pada bulan lalu. Jadi kalau kita hitung, menurut sistem database masyarakatan, itu jatuh di tanggal 26 bulan 7 2025. Itu kalau nggak ada remisi, Pak? Ya, nanti kalau memang dia memenuhi syarat untuk diusul remisi, sama remisi lebaran, kalau Agustus tidak nyampe lagi. Nyampe lagi kalau Agustus, remisi lebaran kita usulkan syaratnya. Aku tuh nak kata rumah tuh pondok kan, agak pondok kan. Dia tuh aku juga tahu, bahasa dia tuh nolong aku tak tahu kan. Aku kan begawe pergi jam 6 balik jam 3. Jadi dia tuh tiba-tiba nolong. Pihak keluarga Novi memutuskan tidak mengajukan banding atas vonis tersebut. Mereka kini fokus untuk mengurus pembebasan bersyarat agar Novi bisa berkumpul kembali dengan anak-anaknya. Dari Lubuk Linggau, Sumatera Selatan, Sudirman, iNews melaporkan. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama iNews Today di iNews Center. Bersama saya Arista Hadi dan rekan saya Pram Sunjaya. Pemirsa, dua mobil terlibat kecelakaan hingga menimbulkan kebakaran di Jalan Bumi Foresta BSD Tangerang, Banten. Ini meski tidak menimbulkan korban jiwa pemirsa, namun kedua mobil ini hangus terbakar. Kobaran api membakar dua minibus di Jalan Bumi Foresta BSD Tangerang, Banten. Dua minibus ini terbakar usai terlibat kecelakaan. Dinas pemadam kebakaran pun berusaha memadamkan si jago merah. Api akhirnya dapat dijinakan 1 jam kemudian setelah 2 unit damkar diterjunkan ke lokasi. Sedangkan kedua pengemudi minibus ini langsung dilarikan ke rumah sakit guna mendapatkan perawatan medis. Sebelum kedua minibus terbakar, satu minibus melaju dari arah Pagedangan menuju Cisauk, tiba-tiba menghantam minibus lainnya yang tengah terparkir di pinggir jalan. Diduga kecelakaan ini terjadi karena salah satu pengemudi minibus dalam keadaan mengantuk hingga tak bisa mengendalikan kendaraannya.
Cuman gara-garanya kalau itu sih katanya informasinya yang belakang itu ngantuk. Oh ngantuk? Ya ngantuk. Udah sih nabrak. Ada percikan api itu gimana? Asap dulu, baru percikan api. Kasus kecelakaan ini pun ditangani Satlantas Polres Tangerang Selatan. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, kita beralih ke informasi lain yang sempat viral kemarin, di minggu kemarin. Ini ada diduga sebagai tersangka, pemirsa, ini pria yang mempersekusi seorang siswa SMA bersujud dan menggonggong di Surabaya ditangkap di Bandara Juanda. Sebelum ditangkap, pria yang viral ini yang bernama Ivan Sugianto mengaku menyesali perbuatannya dan meminta maaf. Ini minta maaf. Minta maaf. Ayo minta maaf. Sujud. Sujud. Dan apa-apa, sujud. Sujud, enggak apa-apa. Sudah, yuk biar selesai. Tim gabungan PPA dan Jatan Ras Polrestabes Surabaya menangkap Ivan Sugianto di Bandara Juanda. Ivan Sugianto adalah seorang pengusaha asal Surabaya yang memaksa siswa SMA untuk meminta maaf dengan cara bersujud dan menggonggong. Ini minta maaf. Minta maaf. Ayo minta maaf. Sujud. Sujud. Dan apa-apa, sujud. Sujud, enggak apa-apa. Sudah, yuk biar selesai. Mendorong. Gonggong tan. Apa? Biarin. Biarin Pak, biarin. Aksi Ivan ini diduga karena kesal oleh aksi korban yang diduga menghina anaknya. Sebelum ditangkap, Ivan Sugianto melakukan klarifikasi dan menyesali perbuatannya. Ivan meminta maaf kepada orang tua korban dan pihak sekolah. Selain itu, Ivan juga meminta maaf atas arogansinya yang telah membuat kegaduhan. Selama ini saya lebih memilih diam. Saya lebih memilih untuk introspeksi diri atas perbuatan yang terjadi. Semoga Tuhan bisa mengampuni saya. Semoga Tuhan bisa menjadikan saya menjadi manusia yang lebih baik. Setelah dilakukan pemeriksaan selama 3 jam, Ivan akhirnya dijebloskan ke penjara Mapolrestabes Surabaya. Kabid Humas Polda Jawa Timur, Kombes Pol Dirmanto menegaskan saat ini hanya ada 1 tersangka dari hasil penyidikan. Namun tidak menutup kemungkinan ada tersangka baru lantaran ada 3 saksi tambahan yang diperiksa. Saat ini tersangkanya hanya yang bersangkutan, saat ini ya. Motifnya apa? Motifnya rekan-rekan sudah memahami dan saya yakin sudah tahu bahwa yang bersangkutan tidak terima anaknya dibully. Kemungkinan ada. Dari ahli dan? Kemungkinan ada dari ahli nanti ya. 3 saksi tambahan itu dari korban atau dari? Ya, jadi 3 saksi tambahan yang kami sampaikan tadi siang itu merupakan saksi korban dan kedua orang tua. Ivan dijerat dengan pasal Undang-Undang Perlindungan Anak dan pasal perbuatan tidak menyenangkan dengan ancaman penjara 3 tahun. Dari Surabaya, Jawa Timur, Sony Harmawan, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, tersangka suap vonis bebas 3 Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, Mayriska Wijaya, yang juga ibu dari Gregorius Ronald Tanur, tiba di Kejaksaan Agung Jakarta. Dan pemirsa, ini Mayriska ini menjalani pemindahan tahanan dari Surabaya ke Jakarta guna menjalani pemeriksaan oleh penyidik Jampitsus Kejaksaan Agung. Mayriska Wijaya tiba di gedung Kejagung dengan menumpangi mobil tahanan siang tadi. Mayriska yang mengenakan baju tahanan hanya tertunduk saat keluar mobil tahanan dan langsung masuk menuju ruang pemeriksaan. Ibu Ronald Tanur ini memilih bungkam saat ditanya awak media soal pemindahannya terkait kasus dugaan suap hakim di Pengadilan Negeri Surabaya. Usai tiba di Kejaksaan Agung, Ibunda Ronald Tanur langsung diperiksa. Penyidik telah memindahkan tempat penahanan dari tersangka MW dari Surabaya ke Jakarta. Pertimbangan
pertimbangannya adalah bahwa penyidik melihat perlu ada efektivitas dari penyidikan sehingga yang bersangkutan sebaiknya dipindahkan. Tidak lama berselang, mantan pejabat Mahkamah Agung Zarov Richard juga tiba di gedung Kejaksaan Agung dengan mobil tahanan. Zarov merupakan tersangka maklar kasus yang juga merupakan satu rangkaian dalam pidana suap vonis bebas Ronald Tanur. Zarov pun memilih bungkam dan langsung masuk ke gedung Kartika Kejagung untuk menjalani pemeriksaan. Seperti diketahui, Meriska dan Zarov Richard menjadi tersangka atas dugaan pemberian suap 3 hakim Pengadilan Negeri Surabaya terhadap vonis bebas Ronald Tanur. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Ya, sebenarnya kasus Gregorius Ronald Tanur ini sudah menyita sejak lama ya. Di mana Gregorius ini terbukti tersangka telah menghinakan nyawa seseorang, bahkan ini tapi nyatanya dia dibebaskan dari hukuman. Ternyata selidik adalah sejumlah jaksa dan juga hakim yang menerima uang dari sogokan dari orang tua Ronald Tanur, ibundanya sendiri. Tapi ya dengan kasus ini cukup bisa dikatakan lega karena hukum tidak tebang pilih. Walaupun kasih ibu sepanjang masa, tapi untuk cara si ibu ini mengasihi anaknya ini tidak dapat ditoleransi. Kalau memang benar salah, dan tetap harus akhirnya salah ya. dijadikan tersangka juga. Baik. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Ini ada anggota Komisi 13 DPR yang menggelar inspeksi mendadak atau sidak ke rutan kelas 1 Salemba, Jakarta buntut dari kaburnya 7 tahanan narkotika. Hasil sidak pun ditemukan fakta, pemirsa, bahwa CCTV di rutan kelas 1 Salemba tidak aktif saat ke-7 napi kabur. Wah, patut dicurigai. Sejumlah anggota Komisi 13 DPR RI tiba di rumah tahanan kelas 1 Salemba, Jakarta pagi tadi. Kedatangan anggota Komisi 13 DPR RI didampingi oleh Kepala Divisi Pemasyarakatan Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta, Tony Nainggolan. Saat tiba, rombongan langsung melakukan rapat tertutup bersama pihak rutan Salemba dan dilanjutkan meninjau kondisi sel di dalam rutan. Ketua Komisi 13 Willy Aditya menyampaikan beberapa catatan terkait peristiwa kaburnya 7 narapidana dan tahanan dari rutan kelas 1 Salemba. Menurut Willy, pihaknya sedang menyelidiki kronologis saat peristiwa terjadi dan melakukan pengecekan CCTV. Komisi 13 juga melakukan profiling mengenai 3 narapidana dan 4 tahanan yang kabur, serta dugaan keterkaitan kepala rutan kelas 1 Salemba yang cuti saat peristiwa terjadi. Tadi dari beberapa catatan anggota yang ingin kita lakukan ini profiling. 7 ini ada 3 napi dan 4 tahanan. Kenapa bisa ada dalam satu sel yang sama? Sejak kapan? Dan ini yang 3 napi dan 4 tahanan ini titipan dari mana? Apakah polisi, jaksa? Ini kita sedang cek betul. Nah, teman-teman semua, habis itu kita juga mendapat laporan beberapa CCTV itu tidak aktif. Apalagi yang di belakang tempat cabutnya itu. Kalau waktu sekolah kan sering cabut kan. Nah, ini memang terinspirasi oleh cabut sekolah itu. Komisi 13 juga akan membentuk panitia kerja panja pengawasan pemasyarakatan buntut kaburnya 7 narapidana dan tahanan dari rutan kelas 1 Salemba. Komisi 13 akan memanggil mitra kerja seperti Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan serta Menteri Hukum untuk mereformasi pemasyarakatan Indonesia. Dari Jakarta, Muhammad Zulhilmi, Yudi Richard, Dede Rudi, iNews melaporkan. Nah, pemirsa, kembali bersama kami berdua, saya Pram Senjaya, rekan saya Arisa Hadi langsung dari iNews Center Jakarta, pemirsa. Dan kita ke informasi selanjutnya, ini ada Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang mengunjungi pengungsi korban erupsi Gunung Lewotobi laki-laki di tenda pengungsi di Desa Kobasoma, Flores Timur, NTT. Gibran datang membawa bantuan serta berinteraksi langsung dengan para pengungsi. Sesampainya di Bandara Klaramika, Flores Timur, NTT, Kamis siang, Gibran disambut langsung warga yang sudah menunggu sejak pagi.
Sejumlah warga bahkan berusaha menerobos barisan pas pampres dan aparat TNI untuk bisa bersalaman dengan wakil Presiden RI ini. Dalam kunjungannya di Kabupaten Flores Timur ini, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka berkunjung ke posko pengungsian yang ada di Desa Kobasoma, Kecamatan Titihana, Kabupaten Flores Timur. Gibran berinteraksi langsung dengan para pengungsi sambil membagikan bantuan diantaranya sembako dan alat tulis untuk anak-anak di lokasi pengungsian. Tak hanya itu, Gibran juga meminta agar tim yang bertugas memperhatikan para pengungsi, terutama ibu hamil, bayi, dan anak yang jumlahnya cukup banyak. Masalah di lokasi pengungsian seperti kurangnya air bersih juga menjadi perhatian bagi Gibran. Dari Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, Jody Nura, iNews melapor. Sementara itu pemirsa, di pos pengungsian Kobasoma Flores Timur, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengunjungi seorang bayi yang diberikan nama Gibran oleh orang tuanya. Ya pemirsa, bayi laki-laki tersebut dilahirkan pada 13 November lalu, sehari sebelum kedatangan Wapres ke Lewotobi. Ini beneran dikasih nama belakangnya apa? Nama belakangnya apa? Hah? Tapu, oh marganya. Gibran Tapu. Agustinus Gibran. Raka Tapun. Saat mengunjungi pos pengungsian Kobasoma di Kecamatan Titihana, Flores Timur, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menemui seorang bayi yang baru dilahirkan. Bayi berjenis kelamin laki-laki ini diberi nama Agustinus Gibran Raka Tapung dan merupakan anak pasangan Katarina Kuta dan Paulus Tapung. Ibunya jangan telat makan loh, ya. Nanti kalau butuh apa-apa kita kirim, ya. Bayi Gibran dilahirkan pada Rabu 13 November lalu, sehari sebelum kedatangan Wapres Gibran. Usai dilahirkan di Puskesmas Lewolaga pada pukul 1 dini hari, bayi ini terpaksa dipindahkan ke tenda pengungsian karena puskesmas penuh dengan ibu hamil dan anak-anak. Bayi dan kedua orang tuanya pun terpaksa tinggal di tenda pengungsian karena tidak memiliki keluarga lain. Sementara rumah mereka rusak parah akibat erupsi. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, Gunung Lewotobi laki-laki kembali erupsi pagi tadi dengan ketinggian kolom abu ini mencapai 2.500 meter. Abu vulkanik juga disertai lava pijar dan gemuruh. Kolom abu teramati berwarna coklat dengan intensitas tebal condong ke arah barat daya dan arah barat. Erupsi ini terekam di seismogram. Saat ini Gunung Lewotobi laki-laki berada pada status level 4 atau awas. Masyarakat di sekitar Gunung Lewotobi laki-laki dan wisatawan dilarang beraktivitas dalam radius 7 km dari kaki Gunung Lewotobi laki-laki. Masyarakat juga diimbau agar waspada atas potensi banjir lahar hujan pada sungai-sungai yang berhulu di puncak Gunung Lewotobi laki-laki jika terjadi hujan dengan intensitas tinggi. Pemirsa, untuk mengetahui situasi terkini dan kondisi para pengungsi erupsi Gunung Lewotobi laki-laki, kami sudah bergabung dengan rekan Joni Nura di posko pengungsian Desa Eputobi, Flores Timur. Selamat pagi, Bung Joni. Bung Joni, pasca kunjungan Wapres Gibran ke pengungsian, bantuan di sana apakah sudah mulai tercukupi? Baik, Pram dan Aristas, sekarang saya sedang berada di kamp pengungsian di Desa Eputobi sendiri. Camp ini juga merupakan salah satu kunjungan Wakil Presiden Gibran Raka kemarin siang di lokasi ini. Di camp ini sendiri menampung sebanyak 979 jiwa pengungsi. Dan total pengungsi di Kabupaten Flores Timur sendiri yang berada di 6 titik ini sudah mencapai 12.575 jiwa. Oke, baik rekan Joni. Mungkin sambil Anda mengabarkan informasi terbaru di sana, mungkin Anda juga bisa menunjukkan kepada kami seperti apa sih kondisi terkini pengungsian di sana saat ini, rekan Joni. Baik, Pram, saya akan menunjukkan bahwa keadaan di kamp pengungsian di Desa
Epotubi sendiri, ini adalah para pengungsi yang sedang mencari udara yang dingin karena di dalam tenda sendiri terasa cukup panas, sehingga mereka memilih keluar dari tenda pengungsian dan mencari tempat yang aman dan berlindung di bawah pohon. Beginilah suasana di posko pengungsian. Ya, rekan Joni, Anda sudah berhari-hari bertugas di sana, rekan Joni. Lalu apakah kalau dari pantauan Anda sendiri, apakah jumlah pengungsi makin hari semakin bertambah? Apakah sudah mulai berkurang di sana? Menurut pantauan kami bahwa penambahan pengungsi terus bertambah. Namun pada saat ini masih ada 3 desa yang belum dievakuasi oleh tim SAR karena mereka belum mau dievakuasi oleh tim SAR sendiri, Pram. Oke, tidak mau dievakuasi. Lalu bagaimana dengan kondisi di sana saat ini? Karena sejumlah daerah, desa, tampaknya sudah mulai terpapar dari paparan abu vulkanik dan hujan pasir. Bagaimana dengan 3 desa tersebut, rekan Joni? Apakah masih baik-baik saja? Baik, Pram, dapat saya sampaikan bahwa 3 desa yang belum mau mengungsi ini, informasi yang kami dapat bahwa mereka sudah mulai terancam kelaparan karena tidak bisa keluar dari lokasi karena masuki zona merah. Hingga siang ini tim SAR dan Pemda Flow Team sendiri berencana akan melakukan upaya evakuasi paksa terhadap mereka yang masih memilih bertahan di desa mereka, Pram. Baik, Bung Joni, dari pantauan Anda, jika desa yang memang warganya masih bersikukuh tidak ingin meninggalkan rumahnya, lantas untuk para pengungsi yang saat ini berada di dalam tenda, untuk kebutuhan sehari-harinya apakah sudah tercukupi dan apakah sudah mulai ada keluhan penyakit di antara mereka, Joni? Baik, Alista, dapat saya sampaikan bahwa pasca kunjungan Wakil Presiden kemarin di Kabupaten Flores Timur, para pengungsi ini mengaku cukup senang, stok makanan cukup, cuma mereka sangat membutuhkan adalah air bersih, alat tulis untuk para siswa yang ingin belajar di tenda pengungsian sendiri, dan MCK. Arista. Ini kalau saya melihat apakah ini tenda khusus untuk anak-anak dan perempuan saja, karena saya melihat banyak sekali anak-anak dan perempuan di sini, dan jumlahnya berapa, Joni? Baik, Alista, dapat saya sampaikan bahwa tenda yang disiapkan oleh Badan Penanggulangan Bencana sendiri adalah tenda bersifat umum, di mana para lansia, anak-anak, orang remaja, dan orang tua semua berkumpul di bawah tenda ini. Jumlah pengungsi yang tinggal di dalam tenda ini berjumlah sekitar 65 jiwa, Alista. Oke, baik, rekan Joni. Lalu ada kegiatan khususnya tidak yang mereka lakukan selama ini? Karena sudah hampir sepekan berada di tenda, apakah petugas tempat juga memberikan kegiatan khusus untuk para pengungsi? Baik, Pram, dapat saya sampaikan bahwa sampai saat ini para pengungsi ini belum melakukan aktivitasnya seperti biasa karena mereka belum diberikan izin atau waktu untuk kembali ke kampung halaman mereka karena status Gunung Lewotubi sendiri masih pada level 4 atau awas. Baik, berarti tidak ada aktivitas lain untuk menghibur para pengungsi dari relawan ya, Joni, ya? Kalau untuk anak-anak ada dari pihak swasta, baik kampus menghibur anak-anak di tenda pengungsian. Alista. Terima kasih banyak Joni Nura atas laporannya langsung dari Desa Epotubi, Flores Timur, NTT. Tetap jaga keselamatan Joni dan selamat kembali bertugas, Joni. Ya, pemirsa, kita ke informasi lainnya. Pemirsa, informasi yang tadi sempat kita promosikan mengenai Indonesia yang siap menantang Jepang dalam grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tim Samurai Biru memang memiliki skuad penuh bintang, tapi skuad Garuda siap memberikan kejutan. Indonesia siap tantang Jepang dalam grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Indonesia merupakan satu-satunya tim yang belum meraih kemenangan di grup C. Skuad besutan Shin Taeyong saat ini duduk di peringkat 5 klasemen sementara dengan 3 poin unggul selisih gol dari Cina yang menjadi juru kunci.
Kini melawan Jepang, skuad Garuda akan mencoba untuk mencari kemenangan meski terbilang tidak mudah. Shin Tae-yong pun tahu bahwa sulit untuk bisa menaklukkan Jepang dan hanya berharap para pemainnya bermain lepas. 네, 내일은 뭐 아무래도 힘든 경기가 될 것이다. 저는 생각하고 있고, 그렇지만 우리 선수들이 저를 비롯해서 후회 없는 경기를 하고 나왔으면 좋겠다. 그러면 분명히 경기 결과는 어떻게 될지는 아무도 모른다. 그게 내일 경기의 플랜입니다. Di sisi lain, Jepang tampil gemilang sepanjang gelaran putaran ketiga. Takefusa Kubo dan kolega punya rekor tidak terkalahkan dengan catatan 3 kemenangan dan sekali imbang dalam 4 laga. Hasil ini membuat mereka memuncaki klasemen sementara grup C dengan 10 poin. Bertandang ke markas Indonesia, tim Samurai Biru mewaspadai tuah GBK. Namun pelatih Jepang Hajime Moriyasu menyebut tidak akan segan menghadapi Indonesia yang bermain di markasnya sendiri. 明日のインドネシア戦、超アウェーの、我々にとっては、厳しい戦いになると思いますが、日本のサッカーを楽しみにしてくださっている、インドネシアの方々も、大勢いらっしゃいますし、ここ、アウェーの地で、我々日本代表と共に戦ってくれる、日本人の方々もたくさん、スタジアムに、駆けつけて、くださるので、厳しい戦いを、日本一丸で、戦い抜いて、と思っています。選手たちは、非常にいい準備をしてくれているので、明日の試合、それぞれの良さをも出しながら、タフに戦い、チーム一丸となって思い切って、戦い抜いてほしいと思います。以上です。Ribuan warga negara Korea Selatan di Indonesia akan memberikan dukungan untuk timnas Indonesia dalam laga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ya pemirsa, selain untuk timnas Indonesia, mereka ini juga datang untuk mendukung pelatih Indonesia Shin Tae-yong. Ribuan warga negara Korea Selatan di Indonesia bakal memberikan dukungan untuk timnas Indonesia dalam laga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dari Kedutaan Besar Korea Selatan, ada sekitar 1.300 warga Korea Selatan yang siap untuk memenuhi Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada Jumat ini. Mereka datang mendukung skuad Garuda setelah CEO dari salah satu perusahaan asal Korea Selatan memboyong tiket untuk para diaspora Korea Selatan di Indonesia. Selain untuk timnas Indonesia, mereka juga datang untuk mendukung pelatih Indonesia Shin Tae-yong. Menanggapi dukungan ini, Shin Tae-yong merasa terharu. Ia menyebut kehadiran warga Korea Selatan yang mendukung Indonesia akan menambah semangat bagi skuad Garuda. 사실 우리 한국 교민들이 우리 인도네시아를 위해서 2,000명이나 모집이 돼서 응원해 준다는 것은 상당히 나는 개인적으로 고맙게 생각하고 있다. 한국 대표팀이 경기하는 것이 아니라 우리 인도네시아 대표팀이 경기하는데 우리 한국 교민들이 우리 인도네시아가 월드컵에 나가기 위해서 한마음 한뜻이 돼서 응원해 준다는 것이 저는 상당히 고무적이고 너무 감사하게 생각하고 있고 그렇게 생각합니다. Dukungan ini juga diharapkan dapat memberikan dampak positif untuk hubungan kedua negara. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Jelang laga Indonesia lawan Jepang malam nanti, sudah ada rekan kami Salam Rahmat langsung dari Gelora Bung Karno, Jakarta. Selamat pagi rekan Salam, bagaimanakah antusiasme penonton jelang laga nanti malam meski masih ada beberapa jam lagi? Ya, Pram, Arlista dan juga pemirsa, hingga saat ini berbagai persiapan ini sejatinya masih terus dilakukan di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta jelang pertandingan Indonesia melawan Jepang pada lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang akan berlangsung pada malam hari nanti. Kalau Pram, Arlista dan juga pemirsa lihat di layar kaca di belakang saya, ini sudah mulai tampak adanya antrian dari sejumlah penonton begitu yang sedang antri untuk melakukan
pengisian ulang data diri pada layanan helpdesk begitu, karena dari sejumlah penonton di sini, dari pantauan kami di lapangan, ini banyak sekali mengalami kendala untuk bisa nantinya menyaksikan laga pertandingan Indonesia melawan Jepang. Dan memang untuk antrian sendiri ini sudah terjadi sejak pagi hari tadi, dan hingga saat ini juga situasinya masih terus berdatangan begitu ya terhadap sejumlah penonton yang makin siang ini justru semakin ramai untuk melakukan pengaduan layanan begitu untuk pengisian data ulang kembali. Kami akan mencoba untuk mengajak Anda, Pram, Arlista dan juga pemirsa untuk berbincang bersama dengan salah satu penonton begitu ya. Halo, selamat pagi Kakak. Dengan Kakak siapa Kak? Nadia. Kak Nadia ini datang dari mana Kak? Sama siapa aja ke sini Kak? Sendiri. Sendiri. Dari mana Kak? Dari Bekasi. Dari Bekasi. Kak, ini kalau boleh tahu pengaduannya, layanannya ini lagi ngapain sih Kak? Aduh, lama kerjanya. Kenapa tuh Kak? Gak tahu, gak jelas antriannya. Dari jam 9 datang jam 10. Kendalanya apa sih Kak kalau yang Kakak hadapin ini Kak? Mbak-mbaknya lama kerjanya, terus habis itu orangnya gak jelas, ngatur-ngatur kayak gini itu gak jelas. Mending gak usah pakai Garuda ID deh, ribet. Siap, Kak Nadia Ya, ini. terus habis itu kita email, nelpon, habis itu kebun tuh gak ada respon sama sekali. Kak Nadia, ini kan pertandingan Indonesia melawan Jepang Kak pada malam hari nanti Kak. Prediksi skor berapa Kak? 10-1 deh. 10-1, oke siap. Kak Nadia, terima kasih informasinya. Itu dia Pram, Arlista dan juga pemirsa bincang-bincang kami bersama dengan salah satu penonton yang memang ini situasinya semakin memanas begitu ya, karena dari banyak sekali para penonton yang mengalami kendala begitu di bagian layanan helpdesk di belakang saya ini, karena memang sejak pagi hari tadi hingga saat ini juga belum selesai permasalahan yang mereka hadapi, karena mengingat nantinya memang dari informasi yang kami dapatkan bahwa per hari ini nantinya untuk memasuki ke dalam Stadion Utama Gelora Bung Karno ini harus menggunakan face recognition, yang artinya tiket ini tidak bisa digunakan oleh orang lain begitu ya, harus identitas dari dirinya sendiri untuk bisa memasuki ke dalam area GBK atau Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta. Tentu kita berharap meski di atas kertas timnas Jepang ini jauh lebih diunggulkan, namun kita tentunya bersama-sama berharap, Pram, Arlista dan juga pemirsa, agar nantinya timnas Indonesia ini mampu menampilkan performa terbaiknya di Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta. Pram, Arlista. Baik, terima kasih banyak atas laporannya. Salam tadi keluh kesah dari mbaknya, semoga nih didengar ya dari petugas sana. Dari tim panitia setempat ya. Benar. Mengingat masih lama loh ternyata, masih jam 7 malam nanti udah mulai pada datang ternyata, sebegitu semangatnya. Terima kasih banyak, salam dan selamat kembali bertugas. Tapi mengingat untuk pertandingannya jam 7 malam ini masih banyak waktu. Kalau misalkan sudah menukarkan tiket, mereka mau ngapain ya? Yang penting dapat tempat dulu kayaknya. Nunggu dulu di sana ya. Nah, bisa keluar lagi mungkin jalan-jalan cari makan. Ya kali sampai jam enggak dari jam 9 sampai jam 9 malam, jam 7 malam, luar biasa. Baiklah, pemirsa, ini keakraban para penggawat timnas Indonesia bersama pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong ini sangat hangat. Nah, pemirsa, sampai-sampai mereka berani untuk mengerjai Shin Tae-yong usai latihan di Stadion Madia Senayan. Ya pemirsa, dalam unggahan di akun media sosial Shin Tae-yong, ia membagikan keuskilan para pemain. Nah pemirsa, ini sejumlah pemain ini kompak mengangkat pelatih asal Korea Selatan ini dan menceburkannya ke kolam untuk berendam. Unggahan dari Shin Tae-yong ini ditanggapi positif warganet dan banyak yang melihat momen ini sebagai bentuk keakraban di skuad Garuda. HP-nya mana Tae? Anonim, handphone. Oh, oke. Ya, ini seru sekali ya, menunjukkan keakraban antara pelatih dan juga timnasnya. Semoga ini tidak hanya menambah keakraban, juga kekompakan nanti nih buat nanti malam, biar makin gesit lagi mainnya. Semoga nanti malam pertandingannya seru dan menampilkan semaksimal mungkin terbaik ya. Baik pemirsa, jelang laga timnas Indonesia melawan Jepang, Ketua Umum PSSI Erick Thohir meninjau persiapan Stadion Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta Pusat. Ya, Erick juga menyempatkan pemirsa untuk memberikan semangat kepada para pemain sebelum menghadapi Jepang nanti. Satu hari jelang laga pertandingan antara timnas Indonesia melawan Jepang, Ketua Umum PSSI Erick Thohir melakukan inspeksi di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta Pusat. Peninjauan dilakukan untuk memastikan kesiapan Gelora Bung Karno. Erick memastikan jika sejumlah persiapan telah dilakukan, mulai dari pengecekan rumput hingga kamera pengawas TRC stadion.
Demi mencegah terjadinya kebocoran tiket, Erick Thohir mengaku telah menambah 103 unit kamera pengawas CCTV dengan identifikasi wajah. Tadi inspeksi mengenai tadi CCTV kan kita nambah 103 CCTV di mana ada face recognition-nya, jadi nanti Garuda ID plus CCTV kita supaya jaga kebocoran tiket bukan karena komersial, tapi ini karena keselamatan. Dan kita didatangi FIFA, AFC. Sebelumnya Erick Thohir juga sempat menyapa pemain timnas Indonesia yang tengah berlatih. Erick menyapa para pemain satu persatu dan berbincang bersama mereka sebelum pertandingan melawan Jepang 15 November 2024. Kehadiran Erick untuk memberikan motivasi dan semangat kepada para pemain sebelum bertanding melawan Jepang. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Masih di iNews Center, pemirsa bersama iNews Today, Arlista Hadi dan Pram Sunjaya. Pemirsa, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menerima penghargaan bergengsi Grand Color de la Orden El Sol del Peru dari Presiden Peru Dina Boluarte. Ya, pemirsa, penghargaan ini diterima Prabowo dalam kunjungan resminya di Istana Peru Palacio di Cobiorna di Kamis pada pukul 14 waktu setempat. Presiden Prabowo datang disambut dengan prosesi jajar kehormatan dan karpet merah, di mana penghargaan Grand Color de la Orden El Sol del Peru ini atau The Order of the Sun of the Peru adalah penghargaan tertinggi yang diberikan oleh negara Peru atas jasa sipil dan militer yang luar biasa. Penghargaan tersebut merupakan penghargaan sipil tertua di Amerika, pertama kali diberikan pada tahun 1821. Adapun penghargaan ini menjadi simbol pengakuan atas komitmen dan kontribusi Presiden Prabowo dalam memperkuat hubungan diplomatik dan kerjasama internasional antara Indonesia dan juga Peru. The great honor you have given to me and to my country by awarding me the Grand Color de la Orden del Sol del Peru. It's a great honor. Thank you very much, Madam President. Ya, pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan Perdana Menteri Australia Anthony Albanese di Lima, Peru. Pertemuan tersebut ini berlangsung di sebuah hotel tempat Prabowo menginap dalam rangka kunjungan kenegaraannya. Perdana Menteri tiba di lokasi sekitar pukul 9.25 waktu setempat dan disambut langsung oleh Prabowo di lobi hotel. Kemudian keduanya saling bertukar salam dan berjabat tangan. Prabowo kemudian mengajak PM Albanese menuju salah satu restoran di hotel tersebut untuk santap sarapan bersama. Dalam suasana yang santai, keduanya terlibat perbincangan hangat sambil menikmati santap pagi. Prabowo membuka perbincangan dengan menyampaikan ucapan terima kasih atas dukungan Australia dan perwakilan yang hadir saat pelantikan dirinya sebagai Presiden Republik Indonesia tanggal 20 Oktober 2024 lalu. Perdana Menteri Albanese menyampaikan langsung ucapan selamat atas terpilihnya Prabowo sebagai Presiden Republik Indonesia. Ia juga menyampaikan permohonan maaf tidak dapat menghadiri pelantikan karena harus mendampingi kunjungan Raja Inggris. Sebelumnya Presiden RI Prabowo Subianto tiba di Pangkalan Militer Udara Grupo 8 Alar Bandara Internasional Jorge Chávez, Peru pada Rabu pukul 22.35 waktu setempat. Kedatangan Prabowo dan rombongan disambut oleh Menteri Pertanian Peru Angel Manuel Mamiro Campos, Duta Besar Republik Indonesia di Lima Ricky Suhendar. Selain itu tampak pula pasukan jajar kehormatan yang turut menyambut dan mengiringi Prabowo menuju kendaraan. Dari bandara, Prabowo dan rombongan langsung menuju ke hotel selama berada di Peru.
Ya pemirsa, kita kembali ke tanah air dan ini ada yang menarik sekali pemirsa. Antisipasi siswa nyontek, wali kelas sebuah sekolah dasar di negeri Surabaya ini, Jawa Timur meminta siswa memakai topeng saat mengerjakan ulangan. Ya pemirsa, hal ini mendapatkan respon positif tak hanya dari siswa tapi juga dari wali murid. Pemirsa, informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita di iNews Today edisi hari ini. Cuplikan tayangan berita iNews bisa Anda saksikan di kanal YouTube @official iNews. Dan setelah ini Anda bisa langsung menyaksikan iNews yang bersama rekan kami Togi Sinaga dan Prisa Samudatu. Saya Arlista Hadi. Dan saya Pram Sejak pemirsa pamit undur diri. Selamat beraktivitas, selamat berakhir pekan. Terima kasih dan sampai jumpa. Ada yang unik saat siswa kelas 6 di Sekolah Dasar Negeri Sememi 1 Surabaya mengerjakan ulangan harian matematika. Seluruh siswa menggunakan berbagai macam topeng. Mulai dari superhero hingga banongan yang biasa digunakan saat pementasan reok Ponorogo. Selain senang melihat temannya memakai topeng dengan berbagai tokoh, penggunaan topeng ini juga membuat para siswa kesulitan melihat ke kanan dan kiri, sehingga siswa lebih fokus dengan diri sendiri dan meminimalisir saling mencontek. Ini pakai topeng apa? Topeng bulu. Nah, kenapa pakai bulu? Karena bagus dan lucu. Itu juga waktu mengerjakan pakai topeng sulit. Seneng nggak? Seneng. Matematika kan momok ya sebenarnya. Jadi gimana ulangan itu menjadi berkesan, apalagi anak SD berkesan, terus mereka lebih fokus lagi ke ulangannya karena di sini kita belajar kan. After itu saya bilang ke anak-anak gimana rasanya kalau ada ujian pakai topeng, sulit enggak? Sulit, terus apakah kamu akhirnya nanti percaya diri sama dirimu sendiri? Mereka bilang, oh iya Bu, aku percaya sama diriku sendiri untuk mengerjakan semua ujiannya. Penggunaan topeng membuat para siswa senang dan hingga saat ini tidak ada yang keberatan dengan ide memakai topeng saat ulangan harian. Dari Surabaya, Jawa Timur, Sony Hermawan, iNews melaporkan.